Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam pencalonan kepala daerah. Hal itu disampaikan Presiden menanggapi pernyataan soal upaya jegal-menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Jokowi bilang urusan pencalonan adalah hak partai politik, sementara Jokowi bukan ketua partai, apalagi pemilik partai. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding. Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan angkat bicara usai batal maju di Pilgub Jawa Barat. Anies memastikan dengan habisnya batas waktu masa pendaftaran pilkada, ia tidak maju Pilgub Jakarta maupun Jawa Barat tahun ini. Anies pun membenarkan pada Kamis kemarin sempat menerima tawaran dari partai politik untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Namun dengan sejumlah pertimbangan, ia memutuskan tidak ikut berkompetisi. Pendaftaran pilkada, pendaftaran sudah ditutup, dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen, dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Langkah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju di Pilkada Serentak 2024 terhenti. Setelah gagal maju di Pilgub Jakarta, DPC PDIP Kota Bandung sempat menyebut kans Anies Ono Surono maju di Pilgub Jawa Barat mencapai 95%. Hal ini diperkuat unggahan staf khusus Anies, Naufal Firman Yusak, di media sosial X dengan cuitan Train to Bandung dan tautan tiket keberangkatan Kamis malam. Namun, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat kemarin, juru bicara Anies Baswedan mengatakan Anies tak maju di Pilkada Jawa Barat. Teka-teki soal cagup PDIP di Pilkada Jawa Barat terjawab jelang batas akhir pendaftaran. PDIP memutuskan untuk mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai cagup dan cawagup di Pilgub Jawa Barat. Pendaftaran keduanya diwakili oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono serta sejumlah kader PDIP. Ono menyebut gagalnya Anies maju karena dijegal Mulyono and the Gang, tanpa merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksudnya. Tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Meski Ono tak merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud, hari ini Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana merespons soal sosok Mulyono. Ari menjawab pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiliki kedaulatan untuk memutuskannya. Jangan sampai semua problem putusan internal partai selalu dikait-kaitkan dengan presiden, ujar Ari. Sebelumnya Anies Baswedan juga gagal maju di Pilgub Jakarta. Padahal Anies sempat sowan ke kantor DPD PDIP Jakarta dan kantor DPP PDIP saat pengumuman Cagup Jakarta. Di Jakarta, PDIP mencalonkan Pramono Anung yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet dan Rano Karno sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.
Gagal majukan Anies, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menuding Anies dijegal pihak eksternal yang disebut Mulyono and the Gang. Siapa Mulyono yang dimaksud? Kami diskusikan bersama Arya Bima, politisi PDI Perjuangan, kemudian bergabung juga bersama kami Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Pak Ridwan. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Bimo, siapa Mulyono and the Gang ini yang katanya menjegal nama Anies maju di Pilgub Jawa Barat, dan bentuk mengusiknya gimana itu? Halo, saya mengacu dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Hasto Kristianto tentang hal yang terkait dengan rumor Mas Anies yang dipersiapkan untuk gubernur atau calon gubernur di Jawa Barat. Setahu saya sejak awal cakada-cakada ini, kalau di Jakarta memang Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan maupun fungsionaris-fungsionaris membicarakan soal Mas Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, yang waktu itu berpasangan dengan Mas Rano. Terus terang saja kalau di Jawa Barat yang hari Kamis kemarin itu diwacanakan sejak pagi baik DPD maupun DPP adalah Mas Sandiaga. Nah, justru pada saat Mas Ono muncul mengenai ada hal yang menghambat tentang pencalonan Mas Anies di Jawa Barat, itu wilayah mungkin masih di wilayah Dewan Pimpinan Daerah. Tadi saya konfirmasi betul, mengklarifikasi informasi ini ke Pak Sekjen. Pak Sekjen menyampaikan bahwa untuk hal yang terkait dengan pencalonan dukungan kepada Mas Anies ini tidak lebih dari persepsi publik. Memang sejak keputusan MK dan juga koalisi Kim Plus itu ada usaha untuk menjepit PDI untuk tidak bisa mencalonkan, atau ada usaha untuk mengeroyok PDI begitu ya. Oke, jadi setelah konfirmasi ke Pak Ono, jadi Mulyono ini siapa, Pak? Jadi ada persepsi itu yang mana setelah putusan MK ada kecenderungan lebih cair. Jadi saya tidak melihat unsur ada penjepitan yang terjadi di Jakarta berkaitan dengan Mas Anies. Karena Mas Anies dalam pembicaraan kami atau di tim Des Pilkada maupun di pimpinan pusat, waktu itu memang betul-betul keinginan untuk beberapa kawan untuk mencalonkan Mas Anies, terutama Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta itu terjadi. Dan faktor yang paling akhirnya mematahkan Mas Anies tidak dicalonkan dari PDI Perjuangan itu hanya satu hal, sepengetahuan saya, karena Mas Anies tetap ingin menempatkan pada posisi tidak berpartai, sementara kawan-kawan Dewan Pimpinan Pusat menginginkan Mas Anies ini harus masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Berarti betul ada upaya penjegalan atau ada intervensi dari pihak luar ya ke PDI Perjuangan? Nanti dulu. Beda dengan Mbak Airin yang memang mereka sudah berpartai. Nah, kalau toh ada usaha penjegalan dari luar, PDI Perjuangan tidak bisa partai ini diatur. Ya. Mempunyai proses pengambilan keputusan yang benar-benar matang dari aspek ideologis, politis, sampai hal yang menyangkut masalah kepentingan untuk rakyat Jakarta. Saya tidak melihat bahwa PDI Perjuangan bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, oleh person manapun di dalam pengambilan keputusan. Baik. Bagi saya Mas Anies adalah orang yang memang diakan oleh kawan-kawan Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta dan ingin diusung oleh PDI Perjuangan, hanya faktor hak Mas Anies untuk menentukan tidak berpartai itu yang menjadi kendala. Sudah kami tangkap. Ada usaha-usaha itu ya, tapi saya tidak menyampaikan siapa itu Mulyono. Menurut Pak Ono, saya kira Pak Ono yang tahu persis bagaimana penjepitan itu dilakukan
di wilayah Jawa Barat saya itu. Mas Adi, kalau kemudian dari Mas Bimo bilang PDI Perjuangan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, tapi kalau melihat polanya Mas Anies awalnya foto dengan Bang Rano Karno terus nggak jadi maju Pilgub Jawa Barat, kemudian beredar kabar dari DPC PDI Perjuangan Jawa Barat 95% Anies Ono di Jawa Barat, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Anda menangkap bahwa betul ada upaya intervensi atau penjegalan di sini? Saya sebenarnya tidak terlampau yakin kalau ada pihak eksternal yang mencoba untuk menggagalkan pencalonan Anies dari PDIP. Seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo tadi, ini kan mengkonfirmasi dari statement-statement elit PDIP sebelumnya, bahwa tak ada satupun kekuatan politik di negara ini yang bisa cawe-cawe, apalagi misalnya ikut campur dalam urusan kepentingan politik PDIP. Entah itu tukang kayu, entah itu Mulyono, entah itu invisible hand. Itu kan sebutan-sebutan yang selama ini mengarah ya. Mungkin kalau di tempat yang lain yang disebut invisible hand, Pak Mulyono ini adalah orang yang cukup powerful, tapi rasa-rasanya kalau di PDIP agak sulit. Saya justru melihat karena ada faktor ideologis yang sebenarnya belum ada titik temu antara Anies dan PDIP ya soal penggagalannya itu. Bahkan kalau kita dengar dari info kawan-kawan media tadi malam, ya karena Anies juga satu ya agak berat hati juga maju di Jawa Barat karena ini persoalan pertarungan yang saya kira tidak sesuai dengan selera politik Anies yang lebih condong di Jakarta. Yang kedua, kalaupun toh maju di Jawa Barat, Anies ini belum tentu menang karena ada jagoan-jagoan yang juga relatif kompetitif. Yang ketiga, katanya Anies ini juga butuh syarat politik bukan hanya dengan PDIP, tapi harus ada warna partai Islam seperti PKB yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Hal-hal yang semacam ini sepertinya turut memperjelas bagaimana posisi Anies untuk maju di Jawa Barat itu lebih kompleks dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu bagi saya Mas Tifal, saya tidak terlampau meyakini bahwa Anies itu gagal maju di Jawa Barat hanya karena faktor Mulyono, tukang kayu dan invisible hand itu. Meski kita sebenarnya sudah tahu siapa orang itu. Nah yang kedua, sebenarnya persoalan Anies dan nggak Anies maju ini sebenarnya ada titik terang ketika Anies itu melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Winar 10. Kan syarat PDIP sepertinya hanya ingin Anies itu jadi kader. Kalau Anies jadi kader PDIP punya kartu anggota, jangankan di Jawa Barat, rasa-rasanya di Jakarta pun Anies punya kesempatan untuk maju. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Anies nggak bisa maju ya karena faktor Anies sendiri nggak mau menggunakan kartu anggota partai politik seperti PDIP. Jadi pesan apa sebetulnya yang coba dibawa oleh Pak Ono Surono menyampaikan itu di KPU Jawa Barat di detik-detik terakhir pendaftaran calon tadi malam itu, Mas Adi? Ya, sepertinya Pak Ono juga ingin memberikan satu pesan supaya para pendukungnya Anies itu tidak membuli PDIP sebagai partai yang memberikan harapan palsu misalnya terkait dengan pencalonan Anies. Karena terbukti ketika Anies misalnya ditinggalkan oleh PKS, PKS itu kan jadi sasaran tembak dari seluruh pendukung Anies, sempat muncul trending tenggelamkan PKS. Setelah itu juga mereka, para pendukung Anies juga mengkritik PKB dan Nasdem karena dinilai sudah habis manis sepah dibuang setelah hasil pileknya mereka naik signifikan, tapi di Pilkada Jakarta tidak mengusung Anies. Itu yang sepertinya coba untuk diamputasi oleh Pak Ono Surono supaya soal kemungkinan Anies maju di Jawa Barat dari PDIP itu tak ada kaitannya dengan bagaimana hubungan keduanya itu yang sebenarnya tak ada titik temu. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan Pak Mulyono, sang invisible hand. Baik. Dan kayu yang belakangan ini posisinya cukup powerful. Mungkin Bang Ridwan Hisam nih yang paham persis siapa yang Pak Mulyono itu. Nah, saya tanya ke Pak Ridwan, kalau begitu Pak Ridwan, Anda merasa juga ada intervensi atau penjagalan dirasakan Golkar bersama teman-teman Kim saat mencalonkan nama-nama untuk pilkada ini? Enggak lah, Golkar kan sudah ya sama beda-beda tipis dengan PDIP. Ya cuman berbeda kalau Munas berbeda, saya aja mau maju sudah daftar, belum dibuka sudah dipotong, ya itu sudahlah kita anggap sudah satu hal ciri yang terjadi di Golkar. Tapi saya begini ya, masalah Mulyono, kita coba lihat dulu Mulyono itu nama seorang laki-laki. Ya orang Jawa itu ada no, ada to, ada go, ada ro, kayak gitu-gitulah. Nah, Bung Karno, Soekarno. Terus Nono, ketua PDIP mana itu? Jawa Barat, no. Mulyo itu orang yang mulia. Jadi Soekarno itu adalah orang laki-laki yang murna, itu namanya Soekarno. Nah, jadi Mulyono itu orang laki-laki yang mulia.
Nah, jadi itu kata dari Mulyono, begitu saya dengar kata Mulyono, saya cari itu. Apa sih Mulyono ini? Poinnya apa kalau begitu menurut Anda? Ya, orang yang dikatakan oleh Pak Nono itu ya berarti orang yang mulia kan, yang menjegal kan. Nah, orang yang mulia kita Pak Aryo Bimo ini orang mulia juga. Coba kalau di DPR yang terhormat, Bapak anggota DPR yang mulia, ya anggota DPR yang mulia, Presiden juga yang mulia, duta besar yang mulia. Jadi banyak sekali. Jadi kita tidak usah nyari-nyari lah. Kita kan mengetahui masalah ini. Tapi gini ya, saya ini punya pengalaman Mas di PDIP. Jadi Mas Arya Bima, saya itu kan calon wakil gubernur ya PDIP tahun 2008. Saya itu dilakukan tes and proper test loh di di Lenteng Agung dulu. Langsung dipimpin oleh Ibu Mega di hadapan 17 orang pengurus harian di PDIP. Waktu itu saya bersama Pak Cip. Baik. Nah, itu ada salah satu pengurus almarhum sekarang sudah namanya Mas Muin Bendara meminta Ridwan Hisam didukung tapi dengan syarat harus menandatangani masuk partai PDIP. Padahal saya kan kader Golkar. Jadi intinya? Saya mantan ketua. Nah, itu ditolak oleh Bu Mega. Bu Mega bilang gini, saya tidak setuju kalau Ridwan harus masuk PDIP karena Ridwan ini ketua Kosguru. Kosguru itu gotong royong sama dengan kita. Jadi saya tidak yakin juga kalau itu menjadi persyaratan di PDIP. Itu kalau mama ada yang nah, itu saya yakin bukan dari Bu Mega karena saya tahu persis bagaimana Bu Mega itu rasa nasionalismenya sangat tinggi dan kita semua harus belajar dengan Bu Mega masalah itu. Jadi saya tidak yakin bahwa Mas Anies ini tidak jadi masuk itu karena dia tidak mau menjadi anggota PDIP. Nah, itu saya kira. Apa yang menjadi kekhawatiran PDIP kalau begitu? Karena ini pendaftaran sudah terjadi, sekarang proses pilkada masih tetap berjalan. Apakah ada kekhawatiran bahwa intervensi atau upaya penjegalan dalam proses pilkada ini akan dialami juga oleh PDI Perjuangan sampai masa pencoblosan? Tapi jawabnya nanti ya Mas Bimo, kita lanjutkan diskusi usai jeda berikut ini. Saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Itu respon dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ikut campur dalam pencalonan kepala daerah. Kami melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Mas Bimo, saya ke Anda kembali kalau begitu dengan nama JJ Ronald untuk Jawa Barat, kemudian Pak Pramono Rano Karno untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ada suara yang muncul di media sosial nih Mas Bimo yang menyebut bahwa ini tampaknya pasangan yang mendadak tiba-tiba dipasangkan begitu karena ya Mas Anies tidak bisa dicalonkan untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Apakah betul karena ada upaya menjegal itu akhirnya PDI mengambil momen-momen injury time untuk mencari tokoh manapun begitu untuk maju di Pilgub itu? Ya, menjegal, negosiasi, kompromi, kemudian menjegal lagi. Kata jegal itu kata siasat, tapi bagaimana yang dijegal dan yang menjegal itu juga saling mampu membangun kecerdasan untuk menavigasikan partai dalam pilkada ini adalah sesuatu dinamika dan seni yang menarik. Tapi memang saya melihat bahwa usaha penjegalan terhadap PDI Perjuangan yang baru hanya 140 kabupaten kota yang bisa diusung di atas 20% dengan keputusan MK kemarin yang dinegasikan dengan keputusan MA yang mau diparipurnakan di DPR itu adalah serius, ya, serius. Ya, supaya kita nggak bisa mencalonkan lagi di luar yang 140 dan akan dijepret dengan Kim Plus itu ada. Tetapi sekali lagi setelah keputusan MK yang dijadikan sebagai suatu acuan dasar di dalam pelaksanaan pengusungan calon Jakada, kita terjadi cross cutting, affiliation dan loyalty partai untuk mengusung berbagai calon-calon di daerah. Dan sekarang sangat menarik sekali, hampir semua partai politik bekerja sama dengan PDI Perjuangan.
kami bekerja dengan Partai Golkar, kita bekerja dengan Partai Gerindra, kita bekerja sama dengan Partai PKS, Nasdem, P3, kemudian PAN, ya, hampir semua partai politik di 545 kabupaten kota dan 38 provinsi ini dengan keputusan MK betul-betul hajatan rakyat, hajatan publik ini menjadi kelihatan tidak hanya hajatan elit antara PDI Perjuangan atau berhadapan dengan Kim Plus ya. Ini sesuatu yang kita syukuri, maka tidak ada sekarang antagonisme yang begitu tajam antar partai politik karena di Jawa saja, di Jawa Barat PDI Perjuangan banyak bekerja sama dengan Golkar, dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Golkar, dengan Gerindra. Jadi saya melihat penjegalan-penjegalan ini menjadi sesuatu yang tidak berbunyi di 545 kabupaten kota ya. Tapi adakah kekhawatiran bahwa akan ada upaya intervensi pihak luar ke PDI Perjuangan selama rangkaian pilkada sampai pencoblosan nanti, Mas Bimo? Di Jawa Barat penjaringan, Mas Pram dan Mas Rano merupakan kader-kader yang ikut dijaring untuk dipersiapkan. Ibu Mega mempunyai langkah-langkah sampul yang tidak semuanya dibuka dengan opsi A, opsi B, opsi C ya. Tapi saya yakin bahwa Ibu sangat tahu persis apa kebutuhan rakyat DKI maupun Jawa Barat untuk memunculkan figur sosok-sosok yang paling pas. Bahwa kemudian misalnya Mas Sandi karena faktor administratif tidak bisa diusung, itu hanya hal-hal yang terkait dengan persoalan Mas Sandi dengan PDI Perjuangan. Faktor-faktor penjegalan kok nampak-nampaknya silakan saja kalau mau menjegal ya. Apalagi dengan sebutan-sebutan Pak Mulyono dan sebagainya. Tapi dunia semakin transparan dan kesadaran partai yang semakin jelas pada saat kita akhirnya mengusung Mbak Irin. Mbak Irin tidak di PDI kan karena beliau adalah Golkar. Persoalan Mas Anies waktu itu ditawari untuk jadi kader karena Mas Anies ini belum berpartai. Mungkin Mas Anies pengen PDI kan karena Mas Anies juga potensial untuk menjadi kader PDI kan begitu. Tapi karena juga, Mas Bimo, kita hargai beliau menempatkan pada posisi untuk tidak berpartai ya kita hormati. Yang akhirnya Mas Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, saya kira itu. Karena di realita di Jawa Barat, Pak Ono Surono ini sudah di berbagai titik di Kota Bandung setidaknya sudah memasang spanduk bahwa ia akan maju sebagai peserta di Pilgub Jawa Barat begitu. Sampai pada akhirnya plot twist kayak tadi malam nama JJ dan juga Ronald Surapraja yang diusung maju. Ada apa di internal PDI Perjuangan membaca itu, Bang? Mas Bimo, sorry. Iya, Mas Ono ini kan pertama juga dengan Pak Ridwan Kamil, namanya juga di politik itu pasti ada dinamika konflik, negosiasi, bangun konsensus, kemudian konflik lagi, negosiasi lagi di dalam membangun musyawarah mufakat untuk Pak Ridwan Kamil. Kemudian dengan Kang Deddy, ya kan, juga kita sandingkan dengan calon dari Bima Arya. Selalu dicarikan opsi-opsi untuk mengusung Pak Ono sebagai ketua DPD, sebagai kader kita. Ya, bahwa kemudian ada hal-hal yang akhirnya meleset dari kalkulasi opsi ini, muncul Mas Anies itu kan hampir habis maghrib gitu loh. Saya baca juga, tapi saya mengklarifikasi ke Pak Hasto, dia menyampaikan bahwa saya kutip persis, Pak Hasto menyatakan bahwa tidak ada opsi partainya usung Mas Anies Baswedan dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Pak Hasto bilang bahwa komunikasi yang secara khusus dengan Mas Anies hanya mengusung di DKI. Memang betul Mas Anies dipersiapkan secara khusus di DKI, tapi karena faktor Mas Anies tidak memilih untuk masuk sebagai calon atau anggota PDI Perjuangan, kita hargai untuk beliau. Mas Adi, Anda menangkapnya gimana dengan adanya plot twist seperti ini? Muncul nama JJ Ronald di Jawa Barat, kemudian Pram Rano di DKI Jakarta. Ada apa yang Anda baca di internal PDI Perjuangan? Mas Adi? Ya, saya kira ada sesuatu yang tidak selesai ya antara Anies dan PDIP. Kita juga misalnya mendengar Anies yang kemudian diusung oleh PDIP, bukan tidak mungkin ini justru akan memunculkan friksi-friksi di internal, terutama para pendukung Ahok dalam pilkada di 2017 yang saya kira luka politiknya belum sepenuhnya selesai. Apalagi Anies ini adalah outsider yang saya kira selama ini memang tidak pernah punya kontribusi secara signifikan dengan PDIP. Oleh karena itu, sekalipun ada komunikasi dengan Anies, mestinya itu tidak harus dimaknai secara otomatis bahwa PDIP itu akan memberikan karpet merah ke Anies.
Itu artinya apa? Ketika Anies ingin maju dari PDIP, resistensinya banyak dari depan. Alih-alih mendapatkan persetujuan dari PDIP, justru moderatnya jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, sepertinya ada opsi yang kedua, karena memang persoalan di Jakarta itu Anies agak sulit, maka sepertinya memang ada ketertarikan bagaimana Anies dan PDIP bisa bekerja sama di Jawa Barat. Tapi kan sepertinya justru faktor Anies yang sepertinya tidak terlampau tertarik di Jawa Barat. Elektabilitas Anies juga tidak terlampau jelas, bukan Anies Baswedan, dan secara kepartaian sepertinya Anies juga tidak terlampau mau kalau hanya dengan PDIP. Konon Anies juga masih membutuhkan partai-partai politik yang lain untuk menambah dukungan secara signifikan, tentu sebagai bekal untuk melawan lawan tanding yang sudah deklarasi ya, seperti Deddy Mulyadi, seperti Saihu dan seterusnya. Nah, membaca pernyataan Presiden Joko Widodo, karena kan di media sosial juga banyak yang menyinggung pada akhirnya ada Presiden Joko Widodo dan sampai akhirnya ditepis itu oleh Presiden Jokowi. Anda, Mas Adi, membaca reaksi dari Presiden ini gimana kemudian? Ya, saya kira reaksi Presiden itu sebagai bentuk kesanggahan ya, supaya persoalan Anies, persoalan jegal-menjegal itu tak lagi dikaitkan dengan istana dan presiden ya, karena istilah-istilah yang muncul itu seakan-akan memang diistilahkan ke istana. Mulyono itu kan adalah nama lain dari Presiden Republik Indonesia. Kalau kita Google, itu kan nama kecilnya, nggak perlu kan ditutup-tutupi. Ada juga yang menyebut si tukang kayu dan seterusnya. Jadi pernyataan Presiden itu sebenarnya supaya tak ada lagi yang menuduh bahwa persoalan Anies bisa maju atau tidak, itu nggak ada kaitannya dengan istana. Karena saya kira begitu banyak partai politik yang pasca putusan MK mestinya juga bisa mengusung kader sendiri. Jangankan mengusung Anies Baswedan, ngusung kader sendiri aja, partai-partai ini nggak punya nyali, Mas. Oleh karena itu, memang kalaupun toh ada kecenderungan misalnya ingin menghambat, menghalang-halangi supaya misalnya seperti PDIP itu dikucilkan, Anies nggak bisa maju, tapi kan itu sangat tergantung bagaimana partai itu kuat nggak iman politiknya. Kita nggak partai-partai yang berfungsi dengan Kimplas itu karena nggak tahan takut nggak dapat kursi, jatah menteri di masa yang akan datang. Kan itu yang terjadi, bukan karena faktor-faktor yang lain. Jadi sebenarnya partai-partai non-Kim ini takut aja dia nggak dapat menteri dan nggak bisa bergabung dengan Prabowo. Hanya mengusung sosok yang ini dinilai sebagai antitesa dan oposisi dengan pemerintah. Pak Ridwan, karena ada yang menangkap kesan begini, dengan membaca pola peserta pilkada yang ada saat ini, tampaknya ada upaya Kimplos itu untuk mengecilkan kandidat-kandidat lain yang ada di daerah. Itu gimana ngeresponnya? Pak Ridwan? Putus tadi, Mbak. Putus, Mas. Saya ulangi lagi. Ada kesan bahwa, saya ulangi, izin Pak. Ada kesan bahwa terbentuknya Kimplos di beberapa daerah ini adalah upaya untuk mengecilkan atau mengerdilkan kandidat-kandidat lain di daerah. Sejauh mana Anda menangkap ada kesan itu? Enggak, saya mulai dari awal sebelum ada Kimplos itu, saya sudah menyampaikan bahwa di dalam pilkada dan pilpres itu tidak bisa sama karena kondisi daerah itu berbeda dengan kondisi pusat. Jadi berikanlah kebebasan kepada anggota Kim, ya belum plus ini masih Kim aja, kebebasan karena berbeda antara di pusat dengan di daerah itu. Kami di Jawa Timur, contohnya PDI Perjuangan sekarang mengambil kader Golkar, wakil ketua Golkar Jawa Timur, anaknya Kiai As'ad Umar, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Itu kelihatan kan bahwa memang kondisi di Jawa Timur memang kita tidak bisa lepas dengan Nahdien. Nah itu jadi terbukti semuanya. Akhirnya juga seperti itu. Tapi saya mau kembali lagi ke urusan Mulyono dulu ini. Biar tuntas dulu ini. Jadi kalau itu Mulyono kita anggaplah itu bahwa diarahkan ke Pak Jokowi. Buktinya Pak Jokowi kan juga sudah keluarkan statement kan bahwa dia ada ikut-ikut. Makanya karena banyaknya opini di masyarakat yang mengatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe, maka saya memberanikan diri bersama beberapa kader-kader senior Golkar untuk mengundang Pak Jokowi masuk ke Golkar. Kita usulkan jadi ketua umum. Itu resmi loh, saya bikin surat itu diserahkan langsung kepada Pak Jokowi supaya selesai sudah. Karena dengan Pak Jokowi itu menjadi ketua umum Partai Golkar atau ketua Dewan Pembina, itu selesai sudah. Punya hak. Tapi karena Pak Jokowi juga masih belum mau menurut Mas Ari, katanya tunggu saja dulu, artinya kan belum mau. Nah, akhirnya isu ini terus berkembang. Baru ada tukang kayu muncul lagi, apa namanya, tidak tahu nanti apa lagi, ada saja.
supaya ini clear, ya sudah masuk aja Pak Jokowi di Golkar, kan kita siap, malah kita minta. Nah itu, jadi saya juga menghimbau Pak Jokowi, ya sudah, nggak usah malu-malu, karena Pak Jokowi saya bilang kan, dia kan kader Golkar sejak Orde Baru. Nah itu, jadi apa namanya, bahwa dia di PDIP maju, iya betul. Boleh saja saya ini juga kader Golkar ikut PDIP pada saat 2008. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Mengurangi Nah, adanya dugaan intervensi pihak luar, tapi apakah Anda mencurigai bahwa, singkat saja, apakah Anda mencurigai ada intervensi sampai nanti di masa pencoblosan di pilkada ini, Pak Ridwan? Ya, itu begini ya, ini kan pemilu. Jadi saya kira kita semua partai politik ini sudah canggih lah. Sejak mulai zaman Orde Baru kan dibilang ada intimidasi, ada apa sekarang. Ya kita semua orang sebagai orang partai ya harus siap menghadapi itu. Tidak usah dicurigai, kita pasang brigade, kita jaga pemilih kita. Sehingga kita tidak usah saling tuding-menuding. Begitu ada yang main curang ya tangkep aja kan. Selesai. Daripada kita mengatakan nanti ini intervensi, yang baju ini akan intervensi segala. Ya kita jaga, kita kan punya kader. Tidak akan terjadi kalau kita ini kan apa namanya kita lakukan itu di desa, ya kan ada apa namanya polisi itu kan sampai di desa, ya, keamanan kan ada semua ya kita lapor kan. Dan sekarang Mas tidak bisa lagi orang intervensi itu tertutup. Ini ada yang namanya video, ada yang namanya handphone, ada apa segala langsung di viral itu. Jadi tidak mungkin ada orang berani lah. Durasi kita tidak pakai itu istilah-istilah seperti itu. Durasi kita sudah sangat terbatas, Bapak-bapak sekalian. Kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Semoga kita bisa membahas ini lebih dalam lagi. Mas Bimo, terima kasih. Pak Ridwan, terima kasih. Mas Adi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya.